Kekontinuan fungsi. Di sini, f(x) dikatakan kontinu pada satu titik x sama dengan a jika terpenuhi ketiga syarat ini. Yang pertama, fa ada. Yang kedua, limit x menuju a untuk fx ada. Dan yang ketiga, limit x menuju a untuk fx sama dengan fa. Atau dari sini kita bisa tulis, dari syarat ini kita punya limit x menuju a fx, a-nya dari kiri sama dengan limit x menuju a dari kanan fx. Sementara yang dari atas kita punya fa. Jadi untuk syarat yang ketiga adalah kesimpulan dari ini. Jadi fa sama dengan limit kiri x menuju a fx dan sama dengan limit x menuju a dari kanan fx. Nah, di satu definisi yang ini dapat dikumpulkan dalam satu baris yang ini atau di detail seperti ini. Oke, sekarang kita lihat fungsi yang sudah kita gunakan juga pada subbab sebelumnya. Di sini ini adalah a, yaitu min 1, 0, 1, 2, 3 sebagai a. A-nya sama dengan x di sini. Terus fa itu adalah nilai dari ini. Berarti di sini adalah f min 1 karena x-nya 1. Nah, ini nilainya adalah min 1. Terus di sini ini adalah f0. F0 nilainya 0. Terus di sini ini adalah f1. Sama dengan nilainya, nilai itu ambil yang y-nya ya, nilainya 0. Nah, di sini bukan f1. Kenapa bukan F1? Karena di sini bulat kosong, ya ini yang dimaksud. Nah, untuk dua buah titik ini, yang F2 adalah bagian sini, ini F2. Karena yang bulat penuh, ini bulat kosong. Ini berarti F2 sama dengan 0. Dan yang ketiga, ini adalah F3. F3 nilainya juga sama dengan 0. Nilai itu dilihat dari sumbu Y-nya, berapa nilainya di sini, gitu ya, di sini. Sekarang kita lihat limitnya. Limit x menuju min 1. Nah, ini kan dari kiri dan dari kanan harus ada. Limit dikatakan ada kalau limit kiri dan limit kanannya sama. Sementara ini limit kirinya nggak ada, jadi ini limitnya tidak ada. Terus kalau dari 0, limit kirinya 0, limit kanannya juga menuju 0 ini. Nah, berarti limitnya ada 0. 1, dari kiri nilainya ini, min 2. Dari kanan, dari sini, nilainya 0. Jadi ini juga tidak ada. Terus dari 2. Untuk 2. Untuk 2 berarti 2 dari kiri. Nah, ini 2. Dari kiri garisnya ini. Terus 2 dari kanan garisnya yang ini. Sehingga di sini nilai limitnya adalah 1. Jadi nilainya limitnya 1 ya, bukan antara 0 atau yang bulat kosong atau bulat penuh, tapi grafiknya kemana. Nah, sementara untuk 3 itu dia 3 dari kanan yang ini, 3 dari kiri tidak ada. Di ini nilai limitnya juga nggak ada. Nah, dari sini kita akan lihat yang mana yang sama. Jadi, ini tidak sama karena nggak ada. Syarat untuk yang kedua tidak terpenuhi, limit tidak ada. Ini juga limit tidak ada, ini juga limit tidak ada. Sekarang sisa x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. X sama dengan 0, ini FA, ini limitnya 0 dan 0, berarti ini sama. Selanjutnya, untuk 2, ini nilai fungsinya, ini limitnya, berbeda. Nah, jadi yang kontinu yang mana? Yang ini saja yang kontinu. Ini tidak kontinu. Nah, kita lihat di gambarnya, yang kontinu itu yang terhubung. Ini ke sini. Di 0 itu dia terhubung, tidak terputus. Sementara untuk bagian yang lain, misalnya di 1, jelas terputus ya. Ini ke bawah, lalu ini dari sini. Ini kan berarti terputus ya. Nah, kalau di 2, dia sebenarnya hampir nyambung di sini dan di sini. Tapi ternyata di 2-nya terputus. Artinya dia juga tidak kontinu. Kontinu itu artinya tersambung di semua titik itu. Apalagi di titik yang sedang kita lihat di X sama dengan A.
Oke, sekarang kita lihat sifat-sifat dari kekontinuan. Ini fungsinya. Nah, jika paling kurang dari salah satu syarat yang 3 ini tidak terpenuhi, maka f dikatakan tidak kontinu di X sama dengan A. Contoh yang pertama, nah ini ada fungsi, ternyata FA-nya nggak ada, berarti dia tidak kontinu. Dia FA-nya dibuat kosong di sini. Contoh yang kedua, ini limit kiri A, ini limit kanannya. Nah, ini limit kiri di L1, ini limit kanan. Ini nggak nyambung nih, harus grafiknya di atas. Oke, jadi itu kan tidak tersambung ya antara limit kiri sama limit kanan. Ini grafiknya harusnya agak ke atas sedikit. Nah, jadi di sini karena limit kirinya tidak sama dengan limit kanan, limitnya tidak ada, berarti dia tidak kontinu. Yang ketiga, FA-nya ada, ini nilai FA, limitnya juga ada dari kiri dan dari kanan, nilainya L, sementara L itu tidak sama dengan FA, ini tidak sama, maka dia juga tidak kontinu di sana. Selanjutnya, FA ada, limit untuk X menuju A juga ada, dan limit Fx sama dengan limit FA, berarti dia kontinu di A di sana. Nah, ketak kontinuan itu bisa terhapus jika kita memenuhi ini. Ini tadi kasus yang pertama, kalau kita penuhi ini di sini. Kapan dia kontinu? Ketika nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Nah, gitu. Jadi sekarang nilai limitnya sama dengan nilai fungsi. Jadi ini jadi kurva mulus saja, tidak ada bolongnya, artinya dia kontinu di sana. Kita lihat contoh soal. Periksa apakah fungsi berikut kontinu di X sama dengan 2. Jika tidak, sebutkan alasannya. Kita lihat yang pertama, fungsi tidak terdefinisi di X sama dengan 2. Bentuknya 0 per 0. Artinya, fx tidak kontinu di X sama dengan 2. Atau bahasa lain, kita bisa tuliskan ini sebagai FA, maka F2 tidak ada. Nah, jadi F tidak kontinu di X sama dengan 2. Sekarang, untuk X sama dengan 2. Nah, F2 itu sama dengan 3 di sini. Kita lihat ya, F2 berarti untuk X sama dengan 2 nilainya F3. Nah, untuk limit kita gunakan yang atas. Limit berarti difaktorkan lalu kita bagi, diperoleh hasilnya 4. Ternyata nilai F2 itu tidak sama dengan limitnya, nilai limit. Jadi, ini juga tidak kontinu di X sama dengan 2. Karena nilai limit tidak sama dengan nilai fungsi. Nah, yang ketiga, kita hitung lagi F2, berarti kita ambil yang ini. Karena ini ada X sama dengan 2. Kita substitusikan dapat nilainya 3. Nah, untuk limit dari kiri, X menuju 2 dari kiri. Artinya di sini, ini 2, ini yang dari kiri. Dari kiri berarti X-nya kecil dari 2. Ambilnya bagian atas. Ini untuk limit X menuju 2 dari kiri fx. Nah, untuk yang dari kanan, kita ambil yang X. Dari sini, X besar dari 2. Jadi di sini diambil limit X menuju 2 dari kanan fx. Nah, fungsinya yang ini. Berarti yang kiri kita ambil X tambah 1. Dihitung, berarti nilainya 3. Nah, untuk dari kanan berarti diambil yang bawah, X kuadrat kurang 1, nilai juga 3. Nah, dari sini kita bisa simpulkan dari limit kiri dan limit kanan berarti limitnya ada dan nilainya 3. Jadi di sini kita simpulkan nilai fungsi sama dengan nilai limit. Berarti di sini karena semua syarat terpenuhi maka fx kontinu di X sama dengan 2. Selanjutnya kita lihat kontinu kiri dan kontinu kanan. Pertama, fungsi fx disebut kontinu kiri di X sama dengan A jika limit kiri
fx untuk x menuju A itu sama dengan fa. Dan dia disebut kontinu kanan ketika limit kanan fx untuk x menuju A sama dengan fa. Dia disebut kontinu ketika dia kontinu kiri dan kontinu kanan. Jadi ini sebenarnya kalau digabung ya sama lagi seperti syarat untuk kontinu tadi. Dan memang kita sedang bahas kontinu di X sama dengan A. Tapi untuk pada slide ini yang dibahas, dilihat kontinu kiri saja dan kontinu kanan saja terlebih dahulu. Contoh, tentukan konstanta A agar fungsi fx kontinu kiri dan kontinu kanan di X sama dengan 2. Jadi di sini yang kita cek adalah kontinu kiri dan kontinu kanan. Nah, agar fx kontinu kiri, haruslah limit x menuju 2 dari kiri fx sama dengan f2. Nah, di sini kita hitung yang dari kiri, berarti x-nya kecil dari 2. Diambil yang ini, x tambah a. Dan yang dari kanan berarti, F2 di sini, ini F2 ya. F2 yang sama dengan di sini. Jadi dimasukkan di sini nilainya A, X kuadratnya menjadi 2 dikuadratkan, dikurang 1. Jadi ini 4A dikurang 1. Ini X-nya disubstitusikan 2 tambah A. Nah, agar Fx kontinu kiri, maka haruslah ini terpenuhi. Tinggal kita substitusikan 2 tambah A untuk limit, dan nilai fungsinya adalah 4A kurang 1, lalu dihitung nilai A-nya sama dengan 1. Nah, ini kan dia, kita sudah tahu, kalau dia limit kiri berarti A-nya sama dengan 1. Yang ditanya agar fungsi ini kontinu kiri dan kontinu kanan. Di sini, agar dia kontinu kanan, berarti limit kanannya sama dengan nilai fungsi. Limit kanan berarti kita ambil untuk X besar dari 2. Ini limit kanan. Oke, nah terus nilai fungsinya sama, udah dihitung di atas, dan ini berdua sama. Berarti selalu terpenuhi, limit kanannya pasti sama dengan nilai fungsinya. Jadi kita bisa jawab bahwa kita sudah lihat di kontinu kanan dan kontinu kirinya sama-sama terpenuhi untuk A sama dengan 1.